Undang-undang direvisi BUMN leluasa korupsi dalam tanda tanya adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Malam Bang Arya. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Nasdem Asep Wahyu Wijaya. Malam Bang Asep. Kemudian ada mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Malam Bang Saud. Ada pegiat anti korupsi Sudirman Said. Malam Mas Dirman. Malam. Dan ada pemohon uji materi Undang-Undang BUMN, Abu Rizal Biladina. Malam, Mas Rizal. Bang Arya, pertanyaan saya dulu. Betul nggak sih revisi Undang-Undang BUMN ini untuk menciptakan suasana di mana direksi dan pejabat BUMN itu kebal hukum terhadap isu korupsi? Nah ini yang sebenarnya kita lihat ada pemelesetan. Pemelesetan? Iya. Oke. Ini namanya mencuri di mana-mana ditangkap. Oke. Mana mungkin nggak ditangkap? Oke. Korupsi, nyuri, ya ditangkap. Jadi sama saja. Apakah di perusahaan swasta tidak ada korupsi? Ada, namanya fraud. Semua di mana-mana fraud gitu. Ada ditangkap. Jadi sama aja dengan di BUMN. Kalau ada yang korupsi ditangkap. Jadi kalau dikatakan bahwa korupsi jadi di BUMN bebas itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Itu terlalu luar biasa pemelesetannya. Pertanyaannya gini Bang Arya, ya. Kenapa status penyelenggara negara dari direksi BUMN itu harus dihilangkan, bukan penyelenggara negara sekarang? Gini, sejak awal undang-undang itu BUMN sejak dulu udah memisahkan antara kekayaan BUMN sebagai entitas korporasi dengan kekayaan negara. Udah terpisah ini. Itu satu. Yang kedua, ini yang kedua ya. Apakah kerugian BUMN menjadi kerugian negara? Tapi pertanyaannya kenapa harus dihilangkan status penyelenggara negaranya? Penyelenggara negara adalah kalau dia merugikan negara, keuangan negara itu namanya penyelenggara negara. Tapi kalau dia, apakah BUMN kalau rugi merugikan negara? Misalnya BUMN ini misalnya membuat kerugian misalnya ya. Apakah negara yang bayar ruginya? Apakah kalau ada sesuatu, apakah negara APBN akan membayar? Kalau misalnya ada kejadian kerugian akibat seseorang penyelenggara di BUMN nih, ya. Kemudian apakah negara yang bayar pakai APBN? Enggak. Uang korporasinya. Baik. Jadi sama seperti di perusahaan swasta. Ketika dia, apakah uang pemegang saham, pemilik sahamnya yang megang? Enggak. Baik. Itu kan sama dengan di perusahaan swasta. Jadi ini sebenarnya sama saja. Oke, baik. Karena terpisah. Kang Asep. Siap. Anda ikut membahas undang-undang itu? Iya. Oke, pertanyaan saya adalah, kalau dulu direksi BUMN itu dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara, kenapa sekarang dihilangkan? Sebetulnya tidak ada presiden yang langsung seperti itu, Mas. Jadi secara substansi, Mas Budiman, saya kira, pertama pendekatan korporasi ini berbeda dengan pendekatan birokrasi. Itu enggak, pertanyaan saya dulu, kalau dulu dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara, kenapa sekarang dinyatakan bukan penyelenggara negara? Tidak ada penegasan begitu, saya kira. Undang-undangnya seperti apa gitu ya. Gitu. Tapi secara legalisasi dikatakan begitu. Ini begini. Ini gambar besarnya begini. Kondisi hari ini tidak sesederhana kemarin, kira-kira begitu. Artinya ada perubahan politik hukum? Iya, jadi begini. Kita memerlukan satu entitas usaha produk negara yang bisa lebih agile menghadapi tantangan. Kira-kira begitu kan? Itu satu dulu, Mas. Ya kan? Oke. Satu. Apakah sekarang dengan konstruksi bahwa direksi komisaris bukan penyelenggara negara, berarti direksi komisaris itu tidak harus melaporkan laporan kekayaan kepada KPK? Bisa jadi begitu kenanya. Kok bisa jadi? Iya. Jadi pastinya gimana? Bukan, karena kan tidak termasuk lagi tidak harus melakukan LHKPN. Kok gitu tidak kan? harus? Kenapa tidak harus? Karena bukan penyelenggara negara. Kenapa bukan penyelenggara negara? Nah, karena mereka sudah dilepaskan dari sistem pemerintahan di birokrasi negara, Mas. Gitu, Mas. Itu poinnya ya. Jadi mereka mengelola sebuah sistem, sebuah entitas yang berbeda
dengan birokrasi dan pemerintahan. Mereka punya tugas yang khusus, yang menurut lebih agile, lebih taktis, lebih cepat. Kira begitu. Nah, soal kemudian pertanggungjawabannya tadi seperti kata Mas Arya, kan tidak harus semua lapor pada atasan. Mereka harus lapor juga ketika ada Mandiri TBK, BNI TBK kepada pemegang saham. Bagaimana mungkin kemudian entitas itu diberlakukan dengan cara-cara yang sangat birokratis. Saya kira ini penting juga secara substansi. Baik, Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Kenapa Anda lihat dan bahayanya apa ketika direksi BUMN itu sekarang dikonstruksikan bukan penyelenggara negara? Ya, saya pikir pertanyaannya segera dijawab ya. Ini pertanyaannya ini kan revisi ini bagaimana korupsi? Kalau saya bilang resikonya semakin tinggi. Risikonya semakin tinggi. Karena gini, kalau kita bicara bisnis, tadi kan bicara bisnis, Arya bicara bisnis, Asep bicara bisnis. Bisnis itu kan yang penting itu kan disebutnya GRC, governance, how to govern, oke. Ya, ada audit di situ, ada BPK di situ di Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian setelah kita bicara governance, baru bicara risk. Yang disampaikan oleh Asep dan Arya tadi itu risikonya semakin tinggi karena nggak jelas orang ini pegawai penyelenggara negara atau tidak. Pada bagian lain sudah jelas kalau Anda bicara uang negara, bahkan huruf N di BUMN itu tuh negara. Negara? Iya. Ya. Jadi Badan kalau Anda usaha milik negara? Yes, kalau nggak bisa diaudit saya nggak ngerti. Ya kan? Makanya kan tadi pagi kita lihat Bill Gates tuh kayak ketawa-ketawa aja tuh dia baca. Dia mau diajak bisnis tapi ketidakpastiannya tinggi. Jadi governance, risk, baru bicara compliant. Resiko compliant patuh terhadap undang-undang itu sangat tinggi. Jadi sebabnya teman-teman mengatakan judicial review itu kalau MK-nya logika, nalar, argumentasinya tinggi, ini ditolak ini undang-undang pasti. Terlebih di pasal-pasal yang menjelaskan bahwa mereka bukan penyelenggara negara lagi. Uang negara ini Pak, ini bukan uang nenek moyang kita gitu loh. Jadi praktis dia harus diaudit. Sedangkan di Emang sekarang nggak bisa diaudit? Pasal 21 itu di BPK tidak menunjukkan ada peran di situ. Oke, silakan Bung Arya jawab. Gini, apakah di swasta tidak ada audit? Enggak, ini ngomong BUMN ya? Iya, saya itu sama perusahaan. Apakah di swasta nggak ada audit? Apakah di swasta tidak ada korupsi? Apakah di swasta kalau tidak ada KPK masuk, apakah di swasta tidak bisa ditangkap orang yang korupsi? Apakah di swasta tidak ada fraud? Banyak sekali perusahaan swasta yang terkena fraud ditangkap juga. Oke. Apakah nggak bisa? Itu kan saya rasa Bang Saud konyol kalau mengatakan bahwa perusahaan itu kalau bukan pejabat negara maka akan bisa korupsi. Di swasta terjadi. Ada audit, memang kita di BUMN nggak ada audit. Ada audit. Bahkan auditor di BUMN adalah audit. Sudah baca Undang-Undang 1 2025 itu isinya tentang audit. Gini. Apa tentang audit? Coba jelaskan. Sebentar audit dulu. apa isinya? Sebentar dulu. Enggak, tentang audit apa dia bilang? Sebentar dulu. Saya belum selesai ngomong. Enggak, supaya lu spesifik. Saya bisa ngomong. Karena kita bicara tetap governance, risk, dan compliance. Emang swasta tidak bisa government? Oh ya. Ya bisa. Artinya BUMN juga bisa government tanpa harus ada BPK. Saya bilang itu misalnya. Ya. Audit, apakah Anda kira semua auditor yang ada di Indonesia ini yang terkenal bignya auditor itu? Kalau menurut Arya yang dimaksud dengan governance itu apa paling depannya? Kalau menurut saya paling depannya transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan pemberantasan korupsi. Ini nggak ada di undang-undang ini. Apakah tidak ada? Dari tiga hal itu, governance tadi itu, Bang Saud transparansi, akuntabel, bebas konflik kepentingan, semua itu perusahaan beresiko. Swasta itu tidak government. Dengan pernyataan Bang Saud bahwa semua perusahaan swasta itu tidak government. Berarti Kompas TV itu tidak government. Oke. Nggak bisa. Dia seakan-akan mengatakan. Itu saya katakan kembali. Governance itu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Emang tidak ada. Dengan undang-undang ini, transparannya menjadi kacau, akuntabelnya kacau, bebas konflik kepentingan menjadi kacau. Anda bagaimana menjelaskan tidak bebas konflik kepentingan? Mantan presidennya ada di situ. Saya contoh sederhana. Nggak bisa. Apakah di swasta? Anda bicara governance harus bicara transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan, anti korupsi. Itu 4 hal yang Anda harus pegang. Sabar. Enggak, bukan soal sabar. Ini masalah depan Republik. Saya mau jelasin. Apakah di swasta tidak transparan? Bro, kita bicara negara, bro. Iya, saya ngomong perusahaan, saya ngomong korporasi. Kita bicara uang negara. Enggak, gini, kita ngomong, emang di swasta tidak ada uang? Oke ya, jadi gini, Bang Arya, Bang Saud, kita lanjutkan dulu ya. Pertanyaan adalah kenapa sih mahasiswa harus melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi kalau memang ada dispute dan nggak ada problem? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Kita harus berani menghadapi
dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Masih bersama saya Budiman Waluyo di Satu Meja The Forum. Mas Sudirman Said, Pak Prabowo keras ya. Ikan busuk dimulai dari kepala, pemberantasan korupsi tegas dan keras. Tapi dengan revisi Undang-Undang BUMN, ini gimana antara retorika dengan legislasi? Tuh, nggak ada yang salah, ya. Tinggal kita tunggu pelaksanaannya. Nah, mengenai tadi diskusi awal tadi yang sudah sangat hangat ini, saya ingin menyatakan begini ya, hukum itu kan sebetulnya satu ekspresi dari kehendak moral. Kehendak moral. Jadi kehendak moral kita mau apa tentang BUMN? Tadi Mas Ira sudah mengatakan BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kemudian sumbernya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun dipisahkan tapi punya negara. Jadi kalau kita mau katakan direksi dan komisaris penyelenggaraan negara, sebetulnya secara logika itu nggak ketemu gitu. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Karena mereka itu adalah orang yang dipasrai untuk memimpin sesuatu yang punya negara gitu. Nah sekarang begini, apakah dengan bukan menjadi penyelenggara negara akan menyelesaikan masalah? Menurut saya kok tidak. Pertama, saya pernah memimpin BUMN, biasa aja tuh, nggak ada masalah. Asal memang kita tidak punya niat busuk gitu ya. Jadi mau penyelenggara negara mau bukan, kalau memang tidak korup ya tidak korup aja. Ya. Yang kedua begini, sebetulnya masalah kita apa sih? Kan kira-kira tuh dalam semangat untuk sejauh mungkin membebaskan diri dari perangkat hukum, dari kerumitan birokrasi segala macam. Caranya banyak. Dan menurut saya bukan dengan cara makin jauh menghindari jerat hukum, tapi dengan cara meningkatkan profesionalisme. Tadi dikatakan Pak Presiden, ikan busuk dari kepalanya. Kalau komisarisnya waras, direksinya waras, menteri BUMN-nya benar, nggak ada soal mau jadi penyelenggara negara atau bukan. Jadi sebetulnya saya juga terus bertanya ketika isu ini muncul, kenapa ya kok tiba-tiba ada semangat untuk sejauh mungkin tidak menempatkan diri sebagai penyelenggara negara. Nanti lama-lama bupati kita sebut bukan penyelenggara negara aja gitu. Mau begitu? Sama yang diurus aset negara kok gitu. Jadi menurut saya kita mesti kembalikan pada kehendak moral kita apa sebetulnya. Kalau kehendak moral kita adalah mengurus segala sesuatu yang milik rakyat, milik negara dengan penuh amanah, semakin banyak rambu-rambu semakin aman. Bukan dengan semakin mengurangi rambu-rambu. Karena tadi yang dikatakan tadi, ini resiko. Kalau tadi Pak Arya bicara soal swasta sama pemerintah. Iya betul, tapi yang sedang kita urus adalah soal punya rakyat, punya negara. Dengan begitu, apa sih bedanya ngurus swasta sama negara? Ya memang kita bertanggung jawab pada publik. Karena itu tadi, semakin banyak rambu-rambu makin baik, makin bisa hati-hati, dan makin aman punya rakyat itu. Jadi menurut saya kita mesti kembalikan sebetulnya niat dari... Niat ya? Yang kedua ada masalah begini. Yang menjadi sumber kecurigaan itu kan, ini barangkali adik kita nanti bisa menjelaskan, prosesnya itu seperti terburu-buru. Meskipun ada yang mengatakan sudah lama diproses, tapi itu kan kemarin pertama terburu-buru, yang kedua tidak cukup partisipasi publik. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan ini sebetulnya ada apa gitu. Bahwa memang ada beberapa kasus yang sifatnya eksepsional, orang tidak nyolong tapi kemudian dihukum gara-gara polos, itu menurut saya satu eksepsi yang bisa dicari jalan keluarnya, tapi bukan dengan cara menggebiau ya. Gara-gara BUMN itu dipimpin penyelenggara negara maka begini, enggak begitu. Menurut saya orang dihukum karena memang bersalah. Korupsi. Gitu. Karena bersalah. Jadi bukan karena dia statusnya penyelenggara negara. Jadi menurut saya itu harus ada satu pemikiran ulang dan saya kira baik apabila nanti diurus oleh MK gitu ya. Kemudian nanti kita bersama-sama mengingatkan publik seperti apa. Gitu. Kang Asep, bentar, Kang Asep, apa sih kehendak moral? Ya, kenapa kemudian DPR bersepakat mengeluarkan itu dari
entitas penyelenggara negara sebetulnya? Tadi saya sampaikan Mas Budiman bahwa kondisi hari ini membutuhkan satu entitas usaha yang barangkali lebih agile dan adaptif. Itu satu. Nah, kondisi kemudian di mana kita memerlukan satu entitas baru gitu ya. Kan yang jadi isu di situ sebetulnya. Ada RUU BUMN, di situ kemudian muncul Danantara, lalu kemudian seolah-olah di situ juga tercantum secara eksplisit Direksi Komisi Pengawas Bukan Penyelenggara Negara, maka seolah kemudian digeneralisir. Wah, ini kayaknya ada sesuatu nih. Padahal bukan itu basisnya. Hari ini bayangkan Mas, agenda hilirisasi banyak sekali yang belum tercover. Gitu kan. Itu harus dengan mengeluarkan itu dari konstruksi penyelenggara negara. Kan isunya bukan semata-mata itu. Kan tadi di judul jelas tuh. Apakah direksi komisaris pengawas misalkan begitu bisa nggak kena korupsi? Bisa. 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 Tidak kebal hukum mereka itu. Oke, baik. Itu poinnya. Mereka tidak kebal hukum. Kata Mas Dirman, mau penyelenggara negara, mereka mau bukan, mereka tidak kebal hukum. Tidak kebal hukum. Bang Saud, nggak kebal hukum. Kenapa kemudian KPK juga seakan-akan ketakutan gitu loh, dikeluarkan dari penyelenggara seakan-akan nggak bisa disentuh? Mas Budiman, di negeri ini yang belum diatur apa? Apa yang belum diatur di negeri ini? Kemampuan kita menjalankan aturan itu yang bermasalah. Pasal 2, pasal 3, banyak orang bahkan itu minta dihapus. Pasal 2, pasal 3 itu bicara penyelenggara negara. Apakah dia itu perbuatan curang atau apapun bentuknya, negara rugi di situ. Nah kalau bicara KPK, karena kita malam ini bicara KPK juga, bicara kerugian negara itu harus dihitung oleh BPK. Itu yang atau BPKP dan seterusnya. Jadi saya katakan kembali lagi, apa yang terjadi sekarang ini resikonya menjadi lebih tinggi. Apa yang disampaikan Pak Asep tadi itu bahwa ada situasi baru apa Kang Asep yang mau kita ubah? Oke, situasi barunya adalah indeks persepsi korupsi 37 mau kita naikkan ke 60 supaya mimpi Prabowo pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Oke, baik. Itu Bung Arya, yang kita mau. silakan. Niatnya sebetulnya apa sih? Gini, saya sebelum sampai ke niat gitu ya. Tadi kan ngomongin tadi Bang Sudirman Said mengatakan bahwa ini kok tiba-tiba ini udah 3 tahun kok. 3 tahun? Iya. Oke. 2016. Buktinya apa? Ini makanya bilang udah 3 tahun. Kenapa? Karena memang ini udah lama disiapkan. Kenapa lama disiapkan? Bukan karena ada Danantara ya? Enggak ya? Iya, Oke. ya. BUMN dari 144 BUMN tahun 2019 itu sekarang tinggal 41 BUMN. Merger, holding dan sebagainya. Yang nantinya bisa jadi 30, bisa. Dan itu nanti akan jadi holding besarnya ada. Dan sekarang namanya Danantara. Jadi secara struktural pun BUMN itu udah siap sebenarnya untuk menjadi sebuah holding besar. Jadi nggak gampang dan itu nggak mungkin buru-buru membuat merger itu nggak mungkin buru-buru. Perusahaan di merger susah banget. Dari 144 BUMN tinggal 41 BUMN. Itu proses selama 5 tahun dan dalam proses ini dibikinlah undang-undang itu bersama teman-teman DPR. Minta maaf ya, saya potong. Silakan. Jadi yang saya persoalkan tadi bukan proses penggabungan BUMN, itu kita tahu lah, cukup lama dan kita apresiasi. Tapi proses pembuatan undang-undangnya, menyusun revisi itu kan baru dimasukkan kapan dan dalam waktu singkat tiba-tiba diketok. Itu yang jadi persoalan ya. Nah ini karena nggak tahu, Bang Sudirman saya nggak tahu sejarahnya. Sejak awal ini periode sebelum Bang Asep malah. Iya, carry over kita. Itu carry over. Berarti Bapak mengakui ini carry over? Iya. Tapi saya dapat di SK 64-nya ini, bisa di zoom mungkin, di SK DPR, di nomor 109 itu tidak ada keterangan carry over di BUMN. Maksudnya apa tuh? Tidak ada SK carry over, DPR. DPR Gini, tidak carry over. Soal DPR, hal baru kan? Itu kan soal gini Mas, itu soal kepentingan. Artinya apa? Ketika ada kebutuhan, negara lebih penting, maka ada yang dahulukan namanya. Bisa aja seperti itu. Masa kita hanya formalitas saja? Kalau formalitas nggak boleh formalitas ya? Berarti Bapak jangan bukan formalitas, artinya gini Bang. Artinya bahwa itu dari dulu ada notulensinya semua. Anda kalau ke DPR, itu Komisi 6 tahun 2019-2024 sudah mengerjakannya. Ada semua notulennya, silakan ke DPR. Itu kami yang sama-sama mengerjakannya. Jadi itu sejak 2 tahun, 3 tahun lalu yang tidak selesai pada saat Pak Jokowi. Dan sekarang diproses itu. Soal dia gak dimasukkan dalam itu adalah, ini kan soal mana ini kayaknya sekarang jadi penting nih, diutamakan lu. Makanya diutamakan, tapi lihatlah, coba Anda, saya berani jamin sama Anda. Saya taruhan sama Anda pun berani. Berapapun berani saya berani taruhan. Bahwa itu sejak 2019. Anda copot UI Anda, saya copot staf khusus saya. Saya berani. Baik. Bahwa itu sejak 2000, sejak periode yang lalu. Saya berani. Tapi tahu kan Bapak bahwasanya untuk menjalankan undang-undang dari pergeseran prolegnas sebelumnya itu harus ada carry over. Namun di periode baru ini tidak ada keterangan carry over. Gini Mas, itu namanya
di pemerintahan itu ada yang namanya penting. Ketika penting ya bisa dibuat. Tapi saya berani jamin, saya aja Anda berhenti dari UI, saya berhenti dari staf khusus. Saya jamin. Ayo. Berhenti. Ya. Oke ya, kita coba baik. Bang Arya, kita coba dengar tanggapan lebih jauh dari Rizal setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Saya ke Abu Rizal Biladina, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rizal, kenapa Anda kemudian mengajukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi? Jadi di sini saya berdua mengajukan uji formil sama teman saya Bima Surya. Kami teman sekelas dan juga seangkatan. Di sini berawal dari ketika saya gugat Undang-Undang TNI. Di situ saya menemukan bahwasanya ada pola yang sama ketika pengesahan Undang-Undang BUMN. Bahkan lebih parah mungkin bisa dibilang. Di situ kita menemukan fakta hukum itu ketika saya menonton podcast dari Prof. Sulis di Prof. Topo bahwasanya beliau itu diundang tanggal 23 untuk jadi RDPU di tanggal 23 Januari. 23 Januari itu mendapatkan undangan untuk menghadiri RDPU di tanggal 30. Lalu di tanggal 28 itu Prof. Sulis mendapatkan 5 halaman atau poin PDF 10 pembahasan, diantaranya membahas Danantara dan 2 poin pengawasan DPR kepada BUMN. Lalu di sini Prof. Sulis itu menagih mana RUU-nya, mana naskah akademiknya. Namun saat itu Prof. Sulis menyatakan bahwasanya dari anggota DPR belum mendapatkan draft RUU-nya, belum dapat, naskah akademiknya belum dapat. Lalu ketika rapat di tanggal 30 di RDPU, Prof. Sulis menagih lagi untuk diperjanjikan juga RUU-nya untuk dikasih. Namun ketika di podcastnya itu bahwasanya Prof. Sulis menyatakan kayak tiba-tiba di tanggal 4 ada pengesahan. Jadi di situ kayak kenapa DPR tidak memberikan? Tanggal 4 bulan apa? Bulan Februari. Pengesahannya itu di situ. Jadi kayak Prof. Sulis dikagetkan. Jadi ketika saya mendengar podcast itu, saya sebagai mahasiswa kok begitu DPR? Masa kita sebagai Indonesia negara hukum ya kita harus taat pada hukum. Proseduralnya harus ada. Udah ada prosedural, kalian yang bikin aturan, kenapa kalian yang melanggar aturan itu sendiri? Itu cukup simpel dari saya. Di situ akhirnya saya berdua sama Bima Surya mengajukan permohonan ini ke MK, tepatnya pada tanggal 8 April. Di situ kita mendalilkan bahwasanya ada asas keterbukaan itu dilanggar, yang mana warga negara Indonesia itu setidaknya mendapatkan draft RUU atau enggak naskah akademik sampai saat ini tidak ada akses, tidak ada keterbukaan dari DPR. Lalu kedua, partisipasi publik. Mana partisipasi publik yang dilibatkan oleh DPR? Prof. Sulis saja tidak dapat. Apa mungkin Prof. Sulis itu hanya dihadirkan sebagai formalitas saja? Guru besar gitu. Lalu yang ketiga tuh, sini kita juga membicarakan bahwasanya carry over. Apakah ketika ini dibilang dari DPR dan Mas dibilang kalau bahwasanya ini carry over atau bisa dibilang melanjutkan dari zaman Jokowi. Tapi untuk melakukan carry over itu kan ada prosedural yang ada. Silahkan, carry over itu bisa. Ada prosedural, namun di SK nomor 64 ini, di DPR, bahwasanya keterangannya di nomor 107 RU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Statusnya tidak ada operan atau carry over. Itu cukup simpel. Jadi 3 dalil ini sangat kuat. Jadi saya pengen tahu kenapa Bapak bilang bahwasanya itu carry over. Di SK 64. DPR sendiri boleh bikin SK. Mana status carry overnya? Nggak ada. Oke, baik. Kang Kasep, silakan direspon. Tidak dilibatkannya partisipasi publik yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mas Budiman dan adik-adik mahasiswa, pertama saya memahami saat itu, saya juga mengalami saat itu, naskah akademik ada, draft juga ada. Oke, ya. DPR ya? DPR. Oke, DPR Tapi, ada. Ada, tetapi memang yang kita bahas itu yang di ujung, setahu saya begitu. Jadi saya memahami dengan begitu maka carry over. Sederhana kan? Dan ketika cek tem itu juga sama. Jadi saya juga pernah di mahasiswa hukum kira-kira begitu Mas. Nggak mungkin dalam waktu yang dekat gitu ya, tiba-tiba kita bahas semua total, ini nggak mungkin. Tidak logik. Nah, ketika saya cek kepada para asesor yang lebih dulu masuk DPR, ini memang sudah lama kita bahas. Bahkan mereka sudah kemana-mana. Artinya bahwa dengan begitu saya berasumsi baik Bro Sujon, proses transparansi sudah selesai. Sudah selesai. Diskusi publik sudah selesai. Dengan siapa saja? Ya mungkin yang dulu kan mungkin sangat banyak sekali. Dengan kita juga ada. Dengan dulu yang waktu periode sebelum juga ada. Saya juga ada. Kira-kira begitu ya, dengan pakar. Dan memang dibuat cepat. Karena tadi itu hanya beberapa item saja yang kita bahas. Gitu loh Mas. Tapi gini, pertanyaan dari Rizal tadi, seorang Profesor Sulistiawati Irianto diundang RDPU ke Komisi 6, tapi tidak pernah dapat draftnya, tidak pernah dapat RU-nya, tanggal 23
untuk tanggal 30 dan kemudian tanggal 4 diketok. Itu gimana Saya penjelasannya? pastikan Prof. Sulis bukan minta ke saya. Bukan apa? Bukan minta ke saya draft itu. Bukan minta. Bukan minta ke Oh, saya. harus minta ke Asep. Bukan. Kan ada pimpinan, kan begitu kan gitu. Oke. Paling begitu mekanismenya, Mas. Oh. Kira gitu loh. Jadi mekanismenya gimana kalau mau minta draft RUU itu? Kan terbuka biasa tuh. Hah? Iya kan? Kan biasa aja minta draft, minta naskah akademik segala macam begitu kan gitu. Oh. Nah, saya case-nya itu tidak tahu sampai sejauh itu. Oke, saya bertanya ke Bapak. Misalkan Prof. Sulis saya harus minta ke Bapak, saya harus minta kepada siapa? Bukan. Saya warga sipil tuh minta kepada siapa? Bukan begini maksud saya itu. Ya. Dalam konteks tadi itu kasusnya adalah Prof. Sulis kan minta Ya. dan nggak diberikan. Oke. Saya kan secara kasuistis, faktanya kan tidak tahu seperti itu kan. Oh, Kepada waktu Prof. Sulis ada, Kang Asep ada? ada juga. Ada? Ada. Ya kan cuma poin-poin pendek aja. Bahas ini kan gitu. Ada 3 atau 4 orang tuh kalau tidak salah. Yang kemudian menyampaikan Jadi paparan. kalau persisnya untuk kemudian hari, ketika ada orang RDP yang mau minta draft RUU itu mintanya ke siapa? Kan yang menghubungi staf. Oh, minta ke staf. Kan yang kemudian memimpin kan juga pimpinan komisi. Oh. Pimpinan panja waktu itu kira gitu kan. Ya silakan dengan mereka. Oh, di website DPR tuh memang nggak ada ya? Kenapa? Di website DPR memang nggak ada ya? Saya kurang tahu misalnya. Oh, oke. Tapi kita terima semua. Jadi menurut saya tuh, nah memang itu satu hal. Nah yang kedua Mas, pernah ada kasus. Ini kita bicara ya, menurut saya itu, ternyata yang menyebar di luar beda dengan produk kita. Loh, Ada juga begitu Mas? ya kenapa nggak DPR yang membuka saja? Bukan, kita juga malah sempat melakukan verifikasi. Ini produk siapa nih? Ah. Kita mau keluarkan, tiba-tiba ada lagi Atau produk yang disengaja ketiga. di strike itu? Enggak ya? Enggak. Kita belajar confuse sendiri, jadi gitu loh. Jadi itu supaya clear juga ya posisi bahwa yang kita bahas itu memang poin-poin akhir, kira-kira gitu Mas. Dan tidak banyak. Dan saya juga memahami dengan kondisi hanya 10 item misalkan, bisa dengan sebulan, bisa dengan seminggu, bisa 2 bulan itu. Bisa 2 jam? Enggak lah, Oh, enggak ya? kan Oke. lebih. Kan secara real kan juga lebih dari Oke, segitu. Bang Saud, gimana Anda respon nih ada problem nih yang di RDPU kan tidak dapat bahannya, tapi karena nggak minta, kira-kira gitu gimana nih sebenarnya? Ya Bukan kalau itu kita pimpinan, mau sedikit membaca bagaimana negara lain atau bagaimana filosofi membuat undang-undang itu ada yang disebut sebagai meaningful participation. Ya, putusan MK juga. Ya, jadi semua itu mesti dibawa. Nggak ada idealnya nggak ada satu rakyat pun yang nggak mau boleh Ya. tahu. Jadi minimum participation itu kan kita udah dengar tadi ada seorang profesor, either itu dia diundang atau nggak diundang, dia di situ dia harus dijelaskan. Nah kemudian kita berdebat tadi kan dijelaskan oleh Arya bahwa ini sudah lama gitu. Udah lama malah kita nggak tahu gitu. Kalau saya undang-undang perampasan aset itu dari tahun 2003. Udah lama juga. Wah itu saya tahu Pak, karena aku di BIN waktu itu, saya baca itu. Tapi kan Saud Situmorang, yang lain kan nggak baca. Jadi meaningful participation itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Ayo. Siapa? Yang pembuat undang-undang dong, either itu inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR. Karena ini dua pihak ini harus bertanggung jawab terhadap meaningful participation. Jadi semaksimal mungkin masyarakat berpartisipasi, itu kan filosofi yang harus dipegang. Sehingga kemudian kan pertanyaannya, kok kayak gini ya disembunyi-sembunyiin sampai ada pasal. Sembunyi-sembunyiin? Ya pasalnya gitu banyak Pak. Yang dibahas cuma berapa menit tuh. Coba pasal gitu banyak tuh. Oke. Kan itu kata per kata harus dijelas. Jangan-jangan Kang Asep juga nggak tahu tuh bahwa ada pasal yang mengatakan dia bukan penyelenggara negara. Nggak dibaca kali sama Kang Asep juga. Tahu. Baca ya? Tahu. Cuman Bapak anggap tuh nggak penting gitu. Bukan. Ini bisa mungkin Mas ya? Ya silakan. Izin. Jadi saya memahami bahwa itu menjadi relevan ketika kemudian pendekatan korporasi tadi itu. Satu, kemudian tradisi, budaya, struktur organisasi perusahaan itu berbeda dengan sistem organisasi di pemerintahan. Itu bukan soal rezim berubah ya, enggak ya? Rezim enggak ya? sekali. Ini hanya bagaimana kemudian kita mampu menjadikan BUMN itu lebih adaptif, lebih agile, lebih taktis dan semacam. Iya. Gitu ya, gitu Mas ya. Iya. Nah itu harus satu hal. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian kita katakan bahwa ini bisa nggak kebal hukum nggak? Tidak kebal hukum. Nah itu Kang Asep, itu makanya kalau disebutnya hukum itu logika, nalar, dan argumentasi. Itulah meaningful participation itu penting. Karena pikiran orang banyak yang disebutnya wisdom crowd, orang makin banyak tuh makin wisdom. Kalau kamu cuma 400 orang atau 300 orang aja, pasti kecenderungannya wisdom crowd-nya nggak ada. Itu akademik itu wisdom crowd itu. Jadi makin banyak orang mikir tuh makin bagus, makanya istilahnya meaningful participation. Jadi jangan ditutup-tutupin gitu loh. Kalaupun ada kegagalan katakanlah lewat 1, 2, 3 pasal, enggak kok, kita udah buka. Kita udah ngajak semua NGO kita panggil, anti korupsi kita panggil, ahli BUMN kita panggil, ahli pajak udah hadir di sini.
pasti akan kamu nggak ngomong waktu saya undang kan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu, karena orang yang punya kompetensi di situ nggak diajak untuk bicara, untuk sumbang saran, untuk menghasilkan BUMN yang benar-benar kompetitif gitu loh. Kan Baik. itu tujuannya. Oke, baik, Mas Dirman Said. Sehingga setelah revisi undang-undang itu jadi goal dan kemudian sedang diuji materi oleh Rizal dan kawan-kawan, siapa sih sebetulnya akal diuntungkan dengan revisi BUMN itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum, Sudirman Said. Setelah undang-undang BUMN disahkan meskipun terjadi pro dan kontra yang meluas, siapa yang akan mendapatkan keuntungan dengan disahkannya undang-undang BUMN? Sebelum ke sana ya, jadi ada dua isu yang membuat suasana ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Nomor satu memang presiden selama pemerintahan Pak Jokowi di ujung itu, ada banyak undang-undang yang diproses dengan cepat, agak ngumpet-ngumpet, dan tidak membuka meaningful participation. Itu ada undang-undang Cipta Kerja, ada undang-undang Minerba, ada undang-undang revisi korupsi, anti korupsi juga ya. Undang-undang KPK. KPK juga begitu. Jadi itu menimbulkan persepsi publik bahwa ada kejadian-kejadian di mana undang-undang yang krusial yang harusnya diketahui publik kemudian dihindarkan dari partisipasi. Yang kedua memang pasal-pasal yang krusial yang tadi menyangkut penyelenggaraan negara ini memang harusnya dibuka wacana seluas-luasnya. Karena coba bayangkan ya kalau lihat pasal 9 itu dikatakan direksi komisaris bukan lagi penyelenggara negara. Kemudian ada pasal juga dibebaskan dari tuntutan dan hukum karena kalau ABCD itu sesuatu yang harus dipahamkan ke publik dulu baru kemudian bisa diketok seperti tadi Bang Saud katakan. Itu dua hal. Pertanyaannya tadi siapa yang diuntungkan? Tentu saja orang-orang atau pihak yang meminta supaya pasal ini dirubah gitu. Yaitu siapa? Mungkin sebagian orang betul-betul karena merasa keberatan karena saya tidak salah kok dihukum. Itu kita pahami. Tapi yang bahaya adalah kalau dorongan itu didasari pada niat jahat atau mens rea. Yaitu kemauan ingin membuat keleluasaan sehingga kontrol yang semula berlapis-lapis kemudian dihilangkan itu. Itu menurut saya bahaya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa Badan Usaha Milik Negara, BUMN singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kemudian Pak Arya tadi mengatakan sumbernya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun dipisahkan dia punya negara. Jadi apapun caranya mereka adalah yang mau ngurus BUMN ya namanya penyelenggara negara gitu. Kalau tidak mau jadi penyelenggara negara jangan ngurus BUMN. Oke. Itu menurut saya itu harus ada satu clear cut seperti itu. Baik. Perkara governance sama di mana-mana ada governance, tapi yang kita bicarakan adalah domain publik. Baik, oke. Bung Arya silakan. Gini, komentar. Seperti yang dikatakan kalau proses bahwa ini sudah lama. Lama, oke. Ya karena saya juga kan bukan kebetulan di pemerintahan sebelumnya juga saya ada di sana gitu. Jadi prosesnya yang dilakukan oleh DPR itu udah kita ikuti sejak lama. Kami prosesnya terus dilakukan dan itu dari inisiatif DPR terhadap itu gitu ya, dan itu udah lama. Udah 3 tahun kayaknya prosesnya. Jadi sekarang itu memang yang ini tinggal di ujung sebenarnya, tinggal di ujung dan dilihat dari kepentingannya. Soal tadi dia nggak masuk mungkin pada saat itu karena gini di balik itu mungkin ya menurut DPR kan tahu juga. Kadang itu kan usulan dari komisi ya. Nah mungkin dari komisi merasa bahwa ini mungkin tahun ini enggak, mungkin pada saat itu asumsinya. Tapi ternyata ada kebutuhan setelah proses ada kebutuhan, apalagi ada Dantara dan sebagainya sehingga itu masuk gitu ya. Tapi udah 3 tahun sebenarnya udah diproses gitu ya. Kemudian yang kedua. Undang-undang ini tidak menghilangkan yang namanya orang kalau korupsi nggak ditangkap. Nah ini tolong kita jangan membuat sesuatu yang nggak benar gitu. Siapa yang nyuri ditangkap. Siapa yang nyuri ditangkap. Kan gitu. Kalau dibilang bahwa ini pengawasannya kurang, siapa bilang? Karena apa? Sekarang di antara itu punya namanya Dewan Pengawas. Oke. Yang dulu nggak ada. Di Dewan Pengawas Bang, itu ada BPK. Ada BPK sini, ada BPKP juga di sini. Di Dewan Pengawas nih, ada strukturalnya itu. Dilibatkan juga. Jadi kalau dikatakan berkurang, enggak. Untuk ngauditnya. Kemudian, coba lihat strukturnya. Kemudian apa? Pokoknya kalau Anda nyuri di BUMN, Anda ditangkap. Ada satu yang memang jadi persoalan. Yang memang itu jadi persoalan selama ini. Apa itu?
ketika ada sebuah kebijakan diambil oleh Direksi. itu tidak ada fraudnya, nggak ada korupsinya, tapi merugikan perusahaan, itu bisa ditangkap. Ini banyak kejadian. Akhirnya apa? Orang nggak berani berinovasi. Saya kasih contoh. Misalnya gini, ini kasih contoh titik. Kita selama ini ribut masalah dwelling time. Apa itu dwelling time? Lama logistik barang di pelabuhan. Di Sorong, dari 3 hari menjadi 1 hari. Itu membuat semua logistik jadi murah. Oke? Nah, dari 3 hari menjadi 1 hari, itu menguntungkan banyak pihak, tapi merugikan Pelindo. Pendapatannya kurang. Bisa ditangkap. Padahal itu menguntungkan dan tidak ada korupsi di sana. Nah, itu yang dikatakan bahwa kebijakannya padahal dia tidak ada korupsi, tidak ada niat jahat, tidak ada melanggar apa-apa ini, hanya karena perusahaan rugi akibat kebijakannya ditangkap. Nah, itulah hanya itu yang sekarang hilang di undang-undang itu. Tapi kalau nyuri, tangkap. Jadi kalau dikatakan nggak nyuri sekarang boleh, gampang. Itu bohong. Bahwa kalau katanya audit kurang, itu bohong juga. Lihat, ada sang Dewan Pengawas di Danantara yang dulu nggak ada. Baik, Kang Asep, apa sih sebetulnya keberatan dari DPR agar betul-betul adik-adik mahasiswa, media itu bisa terlibat aktif dengan membuka saja apa yang mau dibahas? Sebetulnya apa sih keberatan? Sama sekali nggak ada keberatan kita. Oh, tapi nggak dipraktekkan? Bukan, maksudnya tetap mengundang kan, tetap mengundang. Tapi kan kemudian kita merasa cukup ketika poin per poin itu tidak begitu banyak. Oh, hanya mengundang aja? Ya kita undang, kita diskusi gitu, beberapa pihak begitu ya. Gitu terus kita elaborasi sama-sama. Jadi pakar juga berkontribusi di situ. Tapi Mas Budiman, saya kira begini, tadi saya ingin menyambung dari Mas Said tentang bahwa direksi dilepaskan dari tanggung jawab tindakan korporasi itu. Di undang-undang PT sudah ada, namanya business judgment rule. Jadi kita mengadopsi itu, ya. Nah, harus apa? Satu, dia harus hati-hati, ya kan? Dia tidak boleh fraud. Caranya harus benar, sesuai aturan. Kalau dia melanggar itu semua, dia kena delik. Itu loh Mas, itu clear ya. Jadi ketika kemudian, dan itu lumrah, itu lazim. Sekarang siapa sih, mau swasta, mau negeri, mau apa, mau negara, siapa sih yang bisa jadi rugi kan nggak ada. Tetapi ketika ada unsur kesengajaan, dia terlibat dalam konflik of interest, dia tunjuk siapa sebagai vendor, itu masalah. Gitu Mas. Jadi dari situ clear sebetulnya bahwa tidak akan lebih leluasa sesungguhnya BUMN itu untuk melakukan korupsi, nggak sama sekali. Justru menurut saya tuh, dengan kemudian ada Dewan Pengawas, BPK juga mungkin masih bisa terlibat, kira-kira gitu ya gitu. Undang-undang apa putusan dari MK juga sudah ada di situ, Mas. Itu sungguhnya membuka ruang sekali lagi bahwa tidak ada karena akibat undang-undang direvisi BUMN jadi leluasa korupsi. Oke, baik. Rizal, kalau seandainya uji formal ini kemudian berhasil atau tidak, apa yang mau Anda kerjakan sebagai mahasiswa sebenarnya? Oke, jadi kita cukup simpel aja, kayak Bapak bilang kita ajak diskusi. Ya sesimpel mana draftnya tuh ditampilkan ke publik aja enggak gitu. Bahkan seorang Prof. Sulis yang diundang RDPU aja nggak mendapatkan naskah gitu. Apalagi saya sebagai masyarakat sipil biasa, mau akses DPR kemana gitu. Teman-teman mahasiswa juga demo, nggak ada yang welcome dari DPR gitu. Ya itu yang saya permasalahkan gitu. Jadi kayak dari tahun ke tahun nih praktek legislasi undang-undang ini udah melenceng dari peraturan itu sendiri. Sesimpel melenceng? Iya melenceng. Mereka yang menciptakan peraturan, tapi mereka sendiri yang langgar. Dia kan cukup aneh gitu. Kayak DPR sebagai badan legislasi, sebagai apa ya, lembaga negara yang membuat legislasi, tapi melanggar legislasi itu sendiri. Oke, itu baik. yang saya titik tekankan sih. Bang Saud, terakhir, jadi gimana ini ada diskrepansi antara harapan dari rakyat dengan DPR dan potensi itu terjadinya korupsi karena soal penyelenggaraan negara. Gimana solusinya? Ya, karena dari perspektif KPK bahwa dia untouchable, ya kan? Dia untouchable, nggak bisa disentuh karena bukan penyelenggara negara. Itu stated di dalam Undang-Undang 1/2025 ini. Itu menegaskan kepada kita negara ini ketidakpastiannya makin tinggi dan risiko korupsinya cukup tinggi, dan keyakinan saya indeks persepsi korupsinya akan terancam karena kalau kita bicara indeks persepsi korupsi tentu di situ ada good corporate governance, ada persaingan,
ada kesempatan, ada yang namanya bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang bisnis yang baik gitu. Dengan masuknya beberapa yang disebut Arya tadi ada di situ, bahkan KPK masuk di situ, itu menimbulkan kecurigaan. Ngapain juga KPK duduk-duduk di situ? Kamu kerjanya ngamatin mereka dari luar, bukan kamu ikut di dalam itu. Kamu di voting juga kalah, ya kan? Dia sendirian gitu loh. Dia nggak mengharusi di dalam itu sebenarnya. Demikian juga yang namanya auditor. Auditor itu kan kita tahu bagaimana auditor kita. Kita tahu kasus BTS juga terjadi kan. Bahwa auditor menjadi kayak begitu gitu. Jadi orang akhirnya mengatakan undang-undang ini menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan risiko yang sangat tinggi di dalam pemberantasan korupsi. Pakai teori apa aja deh. Pasti akan risikonya akan semakin tinggi. Dan itu yang menurut saya, oke, judicial review-nya segera. Dan kemudian hopefully apa yang diimpikan oleh si pembuat undang-undang dalam ini pemerintah ruling government saat ini, kalau mereka bisa buktikan bahwa ini baik, indeks persepsi korupsinya baik, pertumbuhan ekonominya baik, pertumbuhan ekonomi di atas 8%, ya ini bangga, silakan aja presiden gebukin aja kita di sini yang nggak setuju itu, karena itu tujuannya pemerintah. Kan kita hadir di sini kan untuk mikirkan negara ini supaya Prabowo itu perform, bukan soal benci bro, nggak ada urusan di situ gitu loh. Pak Sudirman saya hadir sini untuk membenarkan itu. Coba gitu. pendek Mas Sudirman. Satu hal Pendek aja. Satu hal saya ingin mengingatkan konsep yang namanya lingkungan pengendalian, control environment. Itu isinya adalah filosofi, values, regulasi, sampai policy dan penunjukan orang-orang. Nah, kembali pada kata kunci tadi, kehendak moral kita apa? Kehendak moral. Kalau kita ingin menjaga publik, menjaga republik, maka sebaiknya seluruh instrumen itu diterapkan dengan baik. Dan salah satunya adalah dengan tetap mengatakan bahwa pemimpin BUMN itu penyelenggara negara. Itu yang mungkin bisa kita ingatkan kembali pada publik. Baik Mas Dirman, Bang Arya, Bang Asep, Bang Saur, dan Abu Rizal, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Ada spekulasi pejabat BUMN kini tak bisa disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dikecualikan sebagai bukan penyelenggara negara. Pertanyaannya bukan hanya mengapa, tapi siapa yang memberi mereka kekebalan? Jawabannya adalah DPR dan pemerintah. Mereka mengesahkan undang-undang BUMN. Mereka pula yang mencabut status penyelenggara negara dari para pengelola uang rakyat. Ini sudah bukan soal hukum semata, ini soal desain kekuasaan. Ketika hukum dibuat untuk melindungi elit dan bukan untuk melayani rakyat, disitulah demokrasi dan negara hukum bisa digerogoti dari dalam. Saya Budiman Tanrujo, Satu Meja The Forum. Tempat kita menjaga agar kekuasaan tetap masuk akal dan hukum tak tunduk pada gelar dan jabatan. Selamat malam dan terima kasih.